Terus aku masuk, dia pergi. Aku masuk gerbang tadi udah merinding banget. Malam hari ini siang hari ya, kalau malam hari udah pol serem banget iki. Atau ada tulisan raja-raja Jepang ya, tembok-temboknya raja-raja Jepang biasa, bangunan-bangunan kuno. Ini digunain biasanya setahun itu sekali, 2 kali gitu guys. Dan ada itu pohon besar, diikat tali gede, tali nggak tahu rotan nggak tahu apa ya, diikat tambang itu talinya. Itu mungkin keramat ini, tali-tali ini pohon-pohon keramat sini. Yakin. Jalanan kampung desa guys, bersih, rapi, ya ta? Kita taman ya, kayak taman ini. Ini pohonnya habis ini kan kering kan, habis musim panas itu kering. Ini musim semi, jadi agak kemerah-merahan, mau ini lagi tumbuh lagi guys. Enak banget ya, anunya, view-nya di sini itu enak banget buat main-main. Buat jalan-jalan sepedaan kayak gini enak banget dengan cuaca kayak gini ya, dengan cuaca dingin, gak begitu dingin, panas gak begitu panas. Ini enak banget ya, ramah masuk belas ya. Sekarang jam berapa ini? Jam setengah 10, udah mau hampir siang ya. Di desa Jepang sepi guys, seperti biasanya. Orang masuk belas. Nih guys, masuk ke desa-desa kayak gini, di perkampungan-perkampungan kayak gini. Rencana mau masuk desa, ya desa-desa Jepang. Udah mau naik ke gunung soalnya angin ini. Mau belusukan ke hutan-hutan angin. Aku merencana mau gini, masuk di perkampungan orang-orang Jepang kayak gini. Ada apa gitu. Ini bangunan-bangunan rumah-rumah tua ya kampung sini itu. Bisa dilihat dari ini desainnya, desain rumah orang Jepang. Ini ya desain lama guys, desain kuno, wes ketinggalan zaman, cuman estetik desainnya. Sekarang kan apa rumah-rumah Jepang kan desainnya ini kan, yang sekarang itu baru yang mening lah, api-api. Ini desain kuno, rumah-rumah orang Jepang, tapi estetik. Dan bangunan kayak gini ki yang tak senengi guys, yang paling tak senengi. Desa di Jepang ini, nggak tahu ini di daerah mana. Aku tadi sepeda dari rumah itu udah setengah jam, dari rumah sampai sini itu setengah jam, jauh banget aku sepedaan ini. Cuman pengen masuk di perkampungan kayak gini kan. Tempat tinggalku kan ini guys, pelosok ya, rumahku itu pelosok, jadi mau kemana-mana jauh, ke desa satu ke satunya itu jauh. Makanya ini aku nyari ini situasi yang baru buat videoku. Kita coba ke ini, masuk desa-desa orang. Udah sering kita masuk desaku ya di vlogku, kali ini kita masuk ke desa orang. Ada apa nanti? Itu coba lurus guys, lurus itu ada apa? Bisa lewat enggak? Dan itu ada petani ya guys ya, parkir mobil di tempat pemakaman. Petani brokoli, kebanyakan di sini tuh petani brokoli. Kalau sayuran itu kebanyakan brokoli guys. Mungkin perawatannya gampang ya. Nah itu lagi panen, lagi proses manen. Mungkin perawatannya gampang, nggak perlu ditutup kayak gitu. Kebanyakan di sini brokoli. Nah bagusnya, enaknya yang aku sukai musim ini, musim semi, tumbuhan itu makin hijau-hijau lagi guys. Kalau kita melihat ketumbuhan ke sawah-sawah itu, matanya ketok seger, ya toh, arah masuk belas. Nah ini tanaman lagi.
anginnya kenceng banget, pol kenceng. Ning cocok karo ini cuaca nih, suhu nih. Ini sekarang 21 derajat guys, mentok 21 derajat ini nanti sampai nanti siang. Enak banget, angin semilir-semilir ya, apa posong ini kyo, mantap. Gerumai wong ya, rumah kosong guys. Habis ini mau dibongkarin ya, genteng-gentengnya nggak ini, rumah kosong. Nah, rumah kosong ini nggak tahu tempat sembahyang, nggak tahu makam, nggak tahu sembahyang. Kayaknya ini pemakaman, makam di nang rumah ya, makam keluarga. Nah ini udah nggak ditempatin lagi. Ini rumah guys, jangan salah. Depan ini rumah. Nah depan ini rumah. Ini rumah, jangan salah guys. Ya kayak gini, banyak rumah kosong nggak di kampungku, orang yang kampungnya wong. Di Jepang itu banyak rumah kosong guys. Tapi juga banyak bangunan baru. Ini orangnya lahan ini ya, jeruk ya, udah nggak dirawat. Jeruknya jeglok kabeh ra dijimuk. Wah-wahe buah-buah jeruknya di situ. Kebiasaan orang Jepang. Kalau buahnya jelek, dia itu nggak diambil, nggak dimakan lah, kalau nggak dijual. Kalau buahnya jelek, kalau yang mereka itu dipilih-pilihin, yang bagus-bagus baru dijualin. Kalau yang jelek dibuang. Biasanya kalau orang Indonesia jelek bagus dijual, atau enggak yang bagus dipilihan yang bagus, yang jelek dikasihkan tetangganya atau dimakan sendiri. Nah, desa petani guys, lagi bajak sawah. Enaknya orang Jepang kalau bajak sawah nggak perlu jalan kaki, enak banget, kayak nyetir mobil ya orang Jepang kalau bajak sawah. Nah kayak gitu, enak banget guys. Di Indonesia kalau kayak gini petani makmur mungkin, cuman kalau dikasih itu guys, kita sambil jalan ya, ada ini di belakang ada bajak lagi jalan. Kalau kita pakai alat traktor kayak gitu di Indonesia nggak bisa, yakin nggak bisa aku. Soalnya rodanya karet ya itu. Kalau di Indonesia kan rodanya ini besi kayak baja itu. Terus tanah di Indonesia itu blekuk guys, jeru. Kalau di sini kan cetek, tanah gempur kalau di sini. Yes kayak gitu. Ternyata di sini desa petani, kampung petani. Aku mau pengen masuk kampung-kampung yang bener-bener real kampung gitu, kampung dengan penduduknya padat banget gitu. Tapi belum ada ya, belum nemuin aku. Ini guys, peprakan di Jepang, sawah, alat-alat persawahan. Mirip pohon sakura guys, mirip kayak bunga sakura, tapi bukan bunga sakura ya ini kayaknya. Ini kayak bunga Fuji ya, mirip. Tuh ada orang nyemprot suket, mbah-mbah orang nyemprot suket. Enak guys, nyemprot tumbuh ya, soalnya isi hijau. Nah ini macam suket. Dan petani di Jepang ke sawah itu bawa mobil. Ini mobilnya guys, pasti bawa mobil, nggak deket nggak jauh, bawa mobil. Petani di Jepang keren kan ya, mungkin karena mobil produk Jepang itu kan produk mobil terbesar ya, perusahaan mobil terbesar di sini. Kita lurus saja coba. Ini jalanan kali apa namanya, Dokigawa namanya, kali Dokigawa. Kali di Jepang, kalinya gede banget guys sebenarnya. Kalinya gede banget, cuman airnya sedikit.
Bentar, kita ke sana dulu. Coba kita ke sana. Ada spot bagus kayaknya. Nah, ini ya guys ya. Kandang sapi. Kandang sapi kayak ya guys. Bawe ini mambu apa jenenge? Mambu letong. Ra masuk belas. Nyengat banget letongnya. Jadi di sini itu juga ada peternakan sapi. Cuman ya jauh dari pemukiman. Nanti aku mau ke sana guys, yang banyak pohon ininya, rumbu-rumbu kayak gitu, enak gitu ya. Kita santai-santai di situ, gitu. Ini teman-teman, lihat, kali gede ki, jenenge kali Doki Gawa. Kali ini gede banget, cuman cetek. Kali ini cetek banget, lebar ya. Kali ini lebar, cuman cetek. Terus airnya cuma segini, itunya jaraknya nggak rata sini sampai sini. Ini lebar banget guys, lihat langsung lebar banget, nggak tahu kalau di video. Lebar banget. Ini namanya Doki Gawa. Bengawan ya ini, cuman bengawannya bengawan cetek, bagus banget. Itu kalau ciblon yang kono nara penak bager banget nih poso-poso ini. Nah ini nggak tahu ada apa, hutan atau apa ya ini. Kita coba keliling-keliling, itu ada jalan, terus ada kursi kayak taman-taman kayak gitu. Ini sepedaku tak parkir yang gini. Kita lewatin ya 3 tahun di sini. Dan musim semi itu musim yang paling tak senengi guys. Soalnya musim semi itu suasananya kayak nang Indonesia. Panas, angin semiliris kayak nang Indonesia, kayak negara tropis ya kalau musim semi. Seneng banget tau kalau musim semi itu. Kalau musim dingin ya gak kuat tau guys, ramah masuk belas. Ini nggak tahu kayak hutan-hutan ya, tapi cuma sedikit tanaman apa. Ini pohonnya udah mau merah kemerahan, udah mau tumbuh lagi. Habis ini soalnya kering kan, habis kering nggak ada daunnya, ini udah mulai kayak ketumbuh dengan ciri kemerah-merahan. Ini kayak gini di Jepang. Ini nggak tahu bisa ini ada bisa ini nggak ya, duduk di sini boleh nggak? Soalnya ada tempat duduk guys. Kita coba duduk di sini ngabuburit sore hari, siang hari ya. Puasa-puasa kita coba duduk di sini santai-santai. Dan di sana itu ada saung. Nggak tahu. Ini kalau di Indonesia yakin udah buat ini guys. Buat tempat orang pacaran malam hari di sini itu udah dibuat hal-hal yang nggak enak, nggak bener lah sama anak-anak muda mungkin. Kalau ini nggak dikelola loh ya, kalau nggak dikelola. Bagus banget, enak banget di sini taman. Ini kalau tumbuhan full gitu, banyak bunga-bunganya. Ini nggak tahu bunga sakura kayaknya ini, tapi belum mekar, bentar lagi mekar ya. Bentar lagi ini pada mekar semua bunga-bunga sakura. Ini buat jogging, buat hangout apa, me time sama pasangan. Enak guys di sini, bagus banget. Kayak gini buat lari-lari itu bagus. Kita coba jalan ke sana, kita telusuri ada apa. Dan di situ ada tempat saung ya, tapi aku masuk situ takutnya ada ular guys. Soalnya kan dekat-dekat persawahan, dekat-dekat hutan. Terus ini gone rumbuk toh. Neng dhuwur-dhuwur gendengi, wedi kan nenek ulone. Terus nenek susu manuk guys. Nenek susu manuk. Tuh, susu manuk. Iki guys, susu manuk. Nggak tahu manuk apa ya. Sarang burung. Nah ini tempat saung. Ini kalau ini teman-teman, kalau udah penuh, tumbuh lah daun-daunnya. Ini bagus di sini itu. Buat orang pacaran, buat orang ini main-main. Sementing raskop-skop ya nang ini. Tapi yakin kalau di Indonesia ini udah dibuat tempat-tempat wisata kayak taman, kayak buat ini, buat apa namanya? Buat santai lah. Terus buat jualan. Banyak orang jualan di sini. Aku yakin kalau di sini itu, kalau di Indonesia ini udah dimanfaatin sama orang Indonesia buat ini
Ini bunganya udah pada mekar ya sana. Kita coba ke sana. Kita nonton ini bunganya. Bunga apa gitu. Nerabas aja lah. Nggak tahu di mana ini. Ini bunga ini pohon sakura, guys. Pohon sakura. Nah. Pohon sakura, guys. Bukan sakura nih. Sakura apa? Enggak, bingung bedain sakura sama puji itu. Kayaknya sakura ini. Ini bunga sakura. Dan tumbuhan di situ sakura semua. Ini pohon-pohon sakura. Ini bunga sakura ya. Dan itu, guys. Kali di Jepang ini kali sawah ya. Kelihatan bening ya, kalinya bening. Ada sampah. Ada sampahnya. Bening ini kali sawah. Buat perairan sawah. Nah. Bening banget nangkene semilir, adem banget, enak. Saya merah masuk belas. Pol. Kita coba balik ke ini, guys. Tempat parkir sepedaku tadi ya. Enak banget, guys. Ini yakin kalau udah tumbuh ini view-nya udah kayak di luar negeri. Emang ini di luar negeri. Arah masuk belas. Oh ya, buat teman-teman nanti aku bulan tanggal 30 kayaknya aku mau keluar sama ini orang Jepang, mama Jepangku. Nanti mau main lihat bunga sakura ya, berempat, nggak tahu bertiga sama temanku. Kita coba bikin vlog sama orang Jepang. Belum pernah kan kita ngevlog sama orang Jepang. Ini nggak tahu bunga apa, guys. Cantik banget. Apa mawar ini? Cantik banget, guys. Udah. Ini bunga apa ini? Cantik banget. Bunga nih. Harum pisan. Bagus banget, guys, loh. Bunga nih. Ini bunga apa nggak tahu. Sepedaku tak parkir yang kono. Kita lanjut perjalanan, guys. Udah terlalu lama di sini. Soalnya kalau lurus ke sana itu nggak boleh masuk, guys. Ada peringatannya, dilarang masuk ya. Kayaknya bagus di sana itu, cuman nggak boleh masuk. Cuman kalau lewat bawah ini bisa, guys. Ini tuh bawah sini tuh. Ini buat ini, ada jalan. Ini buat olahraga, buat lari-lari kayak gitu orang-orang sini. Kalau pagi, kalau sore, ini biasanya buat lari, buat jalan-jalan lah, buat olahraga. Ini kalau lewat sini jam-jamnya bisa. Saya ke sana jauh, nggak ada view yang bagus lah. Kita coba lanjut ke pedesaan lagi. Lanjut gas perjalanan, guys. Nah, kita wes masuk jalur yang benar, guys. Masuk ini di perkampungan lagi. Ya suasana kayak gini ya, nggak seneng gitu di Jepang itu. Udah masuk perkampungan. Aku nggak tahu nanti jalan pulang gimana. Jauh banget ya, guys, ini dari rumahku ini. Yakin jauh banget. Dari rumahku jauh. Kesana itu boleh ke sana enggak ya? Kita coba ke sana. Ada jalan buat apa itu? Kita belusuan di perkampungan kayak gini. Soalnya ada jalan kecil, kita masuk aja, coba masuk. Gak tahu ini daerah kampung mana. Nah, di Jepang itu juga ada jalan sing rabe aspal ya. Biasanya jalan nggak sawah, nggak ke hutan, itu jalannya aspal. Ini jalannya tanah, guys. Kata siapa di Jepang nggak ada jalan aspal, tanah. Ini jalannya tanah. Kesana terus kita ada jalan nggak? Aduh, abot, guys. Rada nanjak. Jalan sawah ini. Jalannya beraspal ya. Nah, ini berambut apa, guys?
Berambut apa tai geraja nih? Ntar, ini berambut guys. Ini ya kulit padi yang habis diselap itu berambut ini. Jadi orang-orang Jepang itu kalau nyelap di ini sama aja ya. Orang sini biasanya nyelapnya di selepan atau enggak di tempat-tempat nyelap. Ini berambut guys, ini yakin berambut. Nah ini nyelapnya sak-sae. Ini kalau neng anu wis dienggo obong-obong wis dibakar, wis dimanfaatne nang Indonesia. Jalannya sapi neh. Jalannya ora bener ya, guys. Grotalan tok isine. Duh, masuk omah wong ya. Berarti jalannya ke sini. Nggak tahu arah pulang itu kemana, aku bingung guys. Aku nak jalan-jalan baru kayak gitu bingung. Aku nggak pakai Google Map ya ini. Yang penting jalan aja. Nah, aku habis lihat sana tadi itu ada kuil. Kita coba masuk guys. Kayaknya boleh sih masuk kuil sini. Kayaknya boleh sih. Terus sambil ada orang berdoa. Tapi parkir sepedanya mana ya? Parkir di sini boleh paling. Kita masuk ke kuil. Masa nggak boleh? Boleh sih kalau masuk, cuman parkirnya yang nggak boleh itu. Parkir sepedanya yang nggak boleh. Wah, ada ularnya guys. Kuilnya ini mungkin kalau malam ini angker banget ya ini. Ada kuil. Ini mungkin kalau malam angker banget guys. Yakin angker banget. Aku merinding loh masuk sini. Masuk sini aja merinding. Dengan view itu. Apa? Ular, patung ular. Yakin ini kalau malam merinding banget aku. Tadi ada orang sembahyang ya ke kuil sini. Ini kuil nggak tahu buat tempat apa. Sembahyang apa? Nah, ini ada ularnya. Merinding banget guys. Yakin merinding cem aku. Bentar guys, kita coba ke sini. Ini kayak daftar tamu kayak gitu ya. Kayak daftar tamu. Ini kalau ada acara-acara besar kayak gitu baru baru dimanfaatin, baru digunain. Kalau nggak ada acara ya udah terbengkalai guys, kayak gitu. Nah itu nggak tahu tempat apa, panggung atau apa itu. Kita coba ke toiletnya. Anjir, merinding banget guys, aku merinding banget tenan nih. Awan-awan wadah, bulan poso loh. Bulan poso. Kita coba ke toiletnya, akar nguyuh pisan nih, rasa nguyuh aku. Terima mas. Toiletnya. Kita coba puterin kuilnya guys. Ini wong. Dewi nih sana gini, tadi ada orang. Terus aku masuk, dia pergi. Aku masuk gerbang tadi udah merinding banget. Malam hari ini siang hari ya. Kalau malam hari udah pol serem banget iki. Atau ada tulisan raja-raja Jepang ya. Tembok-temboknya raja-raja Jepang biasa, bangunan-bangunan kuno. Ini digunain biasanya setahun itu sekali, 2 kali gitu guys. Dan ada itu pohon besar diikat tali gede, tali nggak tahu rotan nggak tahu apa ya, diikat tambang itu talinya. Itu mungkin keramat ini, tali-tali ini pohon-pohon keramat sini. Yakin ini pohon keramat ini. Terus ini ularnya kayak hidup guys, matanya itu kalau kita jalan itu ngikutin kita. Yakin ini takut tahu ke sini malam-malam ini. Ini nggak tahu
ini kayak ini ya, sebagai doa nanti digantungin di sini. Ini salah satu keinginan kita lah, kayaknya gitu. Ini digantungin di sini, nanti bakal suatu saat bakal dikabulkan. Nah, ularnya itu nggak tahu dibuat dari apa, tapi medeni guys, medeni banget. Kita coba duduk di sini. Enak. Cuman aku rada merinding, rada wedi nang ngene. Sepi soalnya guys, sepi, sing nggon-nggon ora anu, jarang banget, jarang ditempatin ya, jarang dileboni wong. Hanya orang-orang lewat saja, wong lewat sing berdoa tok. Nah aku ya wong lewat sing iku apa jenenge, wong sing penasaran ya, meskipun wedi penasaran. Dan ini ada sumur, ini sumur apa namanya, sumur kesucian, ada air sumurnya. Ini itu bisa diminum guys. Nah ini bisa diminum. Nah bisa diminum ini airnya, ini airnya bening banget. Cuman ini nggak ngalir guys, nggak tahu, nggak ngalir ini, mati, sumbernya mati ya. Kita lanjut guys perjalanan. View-nya bagus banget guys. Mungkin itu ularnya itu penunggu situ guys, mengisahkan ada dulu di tempat situ sebelum dijadiin kuil itu, mungkin loh ya, itu ada penunggu ular apa ya, ular besar lah di situ. Ular wis tua lah dan punah mungkin zaman dulu, terus dibikin kuil. Nah ular itu dibikin lagi sebagai patung ya, dibuat sebagai patung, sebagai simbol kalau di situ tempatnya dulu ada penghuni ular, kayak raja ular gitu. Mungkin aku juga nggak tahu juga, cuman serem guys, masuk situ itu hawanya itu serem banget, merinding langsung aku. Meskipun tadi ada orang terus langsung keluar ya tadi itu, ada bapak-bapaknya lagi berdoa, nggak tahu dia itu juru kunci situ, nggak tahu apa ya, atau pendatang baru, pendatang yang mau berdoa. Nah ini gerbang yang untuk masuk ini, masuk kuil selamat datang gitu. Pasti kalau ada kuil itu pasti ada gerbang kayak gini, selamat datang. Aku ngomong terus sih bae salah jalan guys, kuburan renek jalan ya. Kita coba sini, jalan kecil ya, jalan sini aja lah. Kita coba masuk jalan kecil sini. Ini guys, yakin wedi aku, rinding. Padahal siang hari loh, sekarang jam berapa ya? Jam 10 lebih 11 loh ya. Jam 10 lebih 11. Bulan poso pisan, jare bulan poso itu setane dikerangkeng. Tapi kok merinding aku. Jalannya rapi enak banget, gerotalan ini, kampung ki artine gak bener iki. Lurahnya gak bener iki, jalannya gak dibangun dengan apik ya. Beda kayak dalan anggonanku, dalan nang desaku. Dan desaku meskipun desa pelosok tetep halus. Ini gerotal guys, tambalan tok. Aspalnya padha klontok. Yang tadi itu malah gak ada aspalnya. Ini kita ngelewatin rumah kosong. Apa ini? Kaget aku angin. Burung gagak guys, banyak di sini tuh, populasi burung gagak itu banyak. Anginnya kenceng. Mungkin suaranya gak patek krungu paling guys ini. Sorry guys, anginnya kenceng banget soalnya. Rumah kosong lagi guys. Di sini kita nemuin banyak rumah kosong. Gak tahu
tahu jalannya arah kemana ini, aku juga bingung. Ini kita arah pulang ya, cuman aku bingung agak muter-muter. Aku sengaja nggak buka Google Map, kita lewat sini aja. Kayaknya apa lah jalan sini. Kalau ada makam, iya, makam itu apa ya? Kita coba lihat sini guys. Soalnya di Jepang itu jalanan itu hampir sama. Gang-gang di Jepang itu juga ada gangnya guys. Gang nama Tobidashi, gang-gang kakek Sugiono itu ada. Ramah 11. Pemakaman ya, pemakaman di Jepang. Di depan sana itu. Kita ambil jalan pintas saja guys. Kita ngambil jalan raya biar cepet ini sampai rumah ya. Kalau jalan-jalan kampung sini malah bingung, muter-muter malah. Kalau jalan raya kan enak. Nggak tahu jalan kemana ini, bingung juga aku. Bener nggak jalannya? Oh bener. Itu pom bensin yang biasanya aku lewatin. Mungkin videonya sampai sini aja guys. Ini bentar lagi aku sampai rumah. Terima kasih ya udah menonton videonya, udah support aku terus, udah membantu membangun channel ini dari awal 0 subscriber jadi 8.000 lebih, hampir 9.000 ya sekarang. Terima kasih guys, bantu aku jadi 10k subscriber atau 100.000 subscriber. Semakin banyak subscriber semakin semangat tahu buat konten di kayak gini, konten-konten jelas, konten-konten ngupluk ramah 11 ya. Cuman yakin sih dari 8.000 subscriber lah, subscriberku itu pasti ada yang suka lah dengan view-view pemandangan Jepang kayak gini. Ini lagi desa Depang. Mungkin sampai sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.